Jadi kayak percuma gitu bisa majukan ratusan calon kepala daerah di kabupaten dan kota, tapi di Pilgub DKI Jakarta ini nggak ada. Karena Jakarta ini adalah pusatnya gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya Ridwan Kamil akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru. Belum ya, masih calon. Maksudnya baru dideklarasikan gitu ya. Tapi deklarasi pencalonan Ridwan Kamil ini didukung oleh semua partai politik kecuali PDI Perjuangan. Ya sama aja dong gitu ya. Itu namanya pelantikan bukan deklarasi. Ya karena kalau semua partai sudah ada di sana gitu ya, bahkan PKS, Nasdem, PKB yang sebelumnya adalah pengusung Anies di Pilpres 2024 sudah ada di sana bersama Ridwan Kamil, bersama Kim Plus katanya, gitu ya. Nah, terus ngapain ada pilkada? Pilgub gak usah, langsung lantik aja gitu ya. Dan kalau soal ada calon independen di Jakarta itu kan hanya untuk memastikan agar Ridwan Kamil nggak kalah. Kan cuma itu tujuannya gitu. Karena kalau ngelawan kotak kosong, Ridwan Kamil pasti kalah gitu. Ridwan Kamil ini pasti kalah lawan siapapun. Mau lawan Ahok, Anies, Risma, Jarod, siapapun lah. Apalagi dari kader PDI Perjuangan pasti kalah Ridwan Kamil gitu ya. Tapi karena ini lawannya hanya calon independen gitu ya, dan kemudian dia didukung oleh semua partai politik, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, semua ada di situ gitu ya. Jadi menurut saya deklarasi Ridwan Kamil ini salah gitu ya, salah nama. Harusnya pelantikan, bukan deklarasi. Karena pilgubnya udah nggak diperlukan lagi, kampanye-kampanyenya udah nggak perlu gitu. Orang udah pasti milih Ridwan Kamil dibanding Dharma Kun yang nggak semua orang ngerti. Gitu. Tapi dari situasi yang seperti ini menunjukkan bahwa ada satu penegasan dari semua partai politik, termasuk juga PDI Perjuangan, bahwa yang namanya orang, yang namanya sosok gitu ya, atau individu, itu menjadi tidak ada gunanya dan tidak akan pernah sebanding dengan partai politik. Karena semua orang tahu Anies Baswedan gitu ya. Kalau Anies lawan Ridwan Kamil, merem pun Anies pasti menang. Gak usah kampanye pun Ridwan Kamil pasti kalah gitu. Udah pasti itu. Karena jauh sekali perbedaannya gitu. Tapi semua elektabilitas, nama besar, dan kemudian citra atau apapun itu yang dimiliki oleh seseorang atau individu, itu menjadi tidak ada artinya kalau dia tidak didukung oleh partai politik. Sehingga gerakan ini yang kemudian membuat Kim Plus menarik semua partai kecuali PDI Perjuangan untuk mendukung Ridwan Kamil, ini adalah sebuah pesan kepada siapapun, sosok atau orang, bahwa mereka bukan apa-apa tanpa partai politik. Dan dengan Anies kemudian tidak bisa maju di Pilgub DKI Jakarta sekarang, ya karena hanya tersisa PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan tidak bisa mengusung Anies sendiri gitu ya. Ini akan mengakhiri gerakan tanpa partai yang sebelumnya ini digaung-gaungkan oleh Gibran. Ya karena bagi Gibran kan sebelumnya partai politik itu nggak penting gitu ya, gitu kan. Ridwan Kamil sudah berakhir gitu ya, dia maju sebagai Gubernur Jawa Barat waktu itu tanpa partai tapi didukung oleh partai-partai, dan kemudian dia berakhir di Golkar. Sekarang giliran Anies Baswedan yang bahkan bisa lebih baik dari Ridwan Kamil karena RK hanya bisa di Pilgub Jabar gitu ya. Anies itu bahkan bisa maju Pilpres tanpa masuk partai. Ini kan luar biasa, tapi kemudian semua langkah politik Anies itu harus berakhir hari ini. Dan kalau kita melihat apa yang dialami oleh Anies Baswedan sampai kemudian gagal untuk maju di Pilgub DKI Jakarta gitu ya, dan semua partai politik yang sebelumnya sangat intens berkomunikasi dengan Anies seperti PKB, Nasdem, dan PKS terutama gitu ya, yang Anies sekali dan Anies banget gitu ya. Ini menunjukkan bahwa jalan atau takdir politik Anies Baswedan ini jauh-jauh lebih buruk dibandingkan Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu. Karena Ahok itu kan awalnya dia mau maju sebagai calon independen. Dia sudah siapin KTP gitu ya untuk maju sebagai calon independen, dan kemudian didukung oleh PDI Perjuangan, dimajukan oleh partai, sehingga
KTP-KTP itu kemudian tidak terlalu digunakan gitu ya, tidak diperlukan lagi. Tapi sebagai sebuah antisipasi itu dilakukan sudah sama Ahok waktu itu gitu ya. Tapi Anies ini lebih buruk gitu karena dia nggak antisipasi gitu ya. Dia terlalu percaya diri bahwa partai akan mendukungnya karena elektabilitas, karena nama besarnya dan sebagainya gitu ya. Jadi dia nggak perlu ngumpulin KTP. Akhirnya hari ini semua partai mendukung Ridwan Kamil dan dia, Anies, tidak bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. Karena hanya tersisa PDI Perjuangan dan kalaupun PDI Perjuangan bisa mengusung, rasanya bukan Anies yang akan diusung gitu ya. Jadi kalau Ahok gitu ya, dia menyiapkan strategi dan kemudian ngumpulin KTP waktu itu untuk maju jalur independen, khawatir nggak ada partai yang mau ngusung meskipun pada akhirnya diusung. Kalau Anies terlalu pede, akhirnya nggak jadi maju gitu. Bahwa kemudian Ahok dulu kalah gitu ya karena ya demo 212 dan sebagainya, tapi ya minimal sudah bertanding gitu. Tapi kalau Anies bahkan belum bertanding, belum maju. jadi nasibnya tuh jauh-jauh lebih buruk dibandingkan Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu. Tapi sekasihan-kasihan kita kepada Anies Baswedan gitu ya, saya merasa lebih kasihan kepada PDI Perjuangan gitu. Karena kalau ini nggak ada terobosan dengan sisa tinggal beberapa hari lagi ke depan gitu ya, dan PDI Perjuangan benar-benar tidak bisa mengusung calon di DKI Jakarta. Kalau kita ngelihat faktanya hari ini kan semua partai sudah kepada Ridwan Kamil gitu ya. Ini akan menjadi satu catatan yang sangat-sangat buruk sekali kepada PDI Perjuangan, di mana partai besar gitu ya, yang kemudian tinggal sedikit saja untuk bisa mencalonkan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, tapi kemudian tidak bisa mencalonkan kadernya gitu. Ini kalau nggak ada terobosan besar gitu ya, tidak ada langkah-langkah politik yang ekstrim dan mengejutkan atau ada keajaiban, maka ini terus terang kita kasihan kepada PDI Perjuangan dan kadernya yang punya potensi besar untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Karena semua kerja-kerja politik yang sudah disiapkan selama beberapa bulan terakhir ini menjadi kayak nggak ada gunanya gitu. Ya karena percuma bikin tim pemenangan, tim pilgub, tim komunikasi pilkada dan sebagainya gitu. Kalau di DKI Jakarta PDI Perjuangan nggak punya calon. Ya apa gunanya punya calon? Apa gunanya punya tim pemenangan, tim komunikasi, tim pilkada dan sebagainya kalau calonnya nggak ada? Itu kan ibarat orang mau nikah, dekornya sudah siap, gitu ya, semua perangkat sudah siap, calonnya nggak datang. Ini yang terjadi. Jadi, ya meskipun kita kasihan gitu ya, nggak terlalu kasihan sih sama Anies, sebenarnya kita kan nggak terlalu peduli gitu ya. Yang kasihan adalah PDI Perjuangan, partai yang saya dukung, yang ketika ada perbedaan politik dengan Pak Jokowi, saya tetap mendukung PDI Perjuangan gitu, karena sebagian orang kan mendukung Pak Jokowi dan kemudian mendukung PDI Perjuangan. Tapi ketika Pak Jokowi pindah haluan, mereka juga ikut Pak Jokowi. Kan banyak orang yang begitu. Tapi saya termasuk yang sedikit berbeda gitu. Karena saya mendukung Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Ketika ada perbedaan, saya lebih memilih PDI Perjuangan. Dan sekarang situasi PDI Perjuangan nampaknya benar-benar perlu dievaluasi atau dikritisi gitu. Karena ya sebagai sebuah partai besar dan kemudian gagal untuk membangun komunikasi politik dengan semua partai di Indonesia, ini adalah satu kegagalan yang sangat-sangat luar biasa. Dan harus ada evaluasi atau orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini gitu. Karena ya saya nggak kebayang gitu, tim pilkada sudah disiapkan, tim pilgub sudah disiapkan, menjadi kayak mau ngapain mereka gitu. Selama ini mereka bersiap untuk apa kalau calonnya nggak ada? Kalaupun misalkan PDI Perjuangan berhasil mengusung calon di berbagai daerah dan kota gitu ya, kabupaten dan kota, ratusan kabupaten dan kota, bagi saya tidak sebanding dengan Pilkada DKI Jakarta. Jadi kayak percuma gitu bisa majukan ratusan calon kepala daerah di kabupaten dan kota, tapi di Pilgub DKI Jakarta ini nggak ada. Karena Jakarta ini adalah pusatnya gitu. Satu cagup menang di DKI Jakarta tidak akan pernah sebanding dengan semua daerah yang lain. Karena panggung politiknya ada di sana, pengaruh nasionalnya ada di sana. Sehingga
seharusnya gitu ya, harus ada orang yang bertanggung jawab atas kegagalan ini, kemandulan komunikasi politik dengan partai-partai lain, karena ya itu harus menjadi bahan evaluasi kalau PDI Perjuangan mau bertanggung jawab kepada kader-kadernya yang selama beberapa bulan terakhir ini sudah mempersiapkan dengan serius gitu. Kasihan, kadernya kasihan gitu. Selama berbulan-bulan sudah menyiapkan tim pemenangan, strategi kampanye dan sebagainya, sudah ancang-ancang, sudah sebagainya lah sudah dipersiapkan gitu ya. Tapi kemudian calonnya nggak ada dan nggak bisa mengajukan cagup dan tidak bisa berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Karena kalau misalkan gagal berkoalisi dengan satu partai lain misalkan gitu ya. Kalau misalkan PDI Perjuangan sudah bisa berkoalisi dengan satu partai terus kemudian kurang satu partai lagi misalkan, itu agak mendingan. Tapi ini tidak ada satupun partai yang bisa berhasil diajak komunikasi atau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, sehingga situasi ini menurut saya harus dikoreksi dan kemudian harus ada orang yang bertanggung jawab atas situasi ini. Ini bukan soal prinsip, ideologi, dan sebagainya. Kita sudah selesai dengan itu. Ini soal bagaimana sebuah partai bisa menjalin komunikasi dengan partai-partai lain, dan itu memerlukan komunikasi atau orang-orang yang bisa membuat deal atau kesepakatan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain gitu. Jadi bagi saya ini harus ada evaluasi yang benar-benar bisa diterima oleh semua kader terkait kenapa PDI Perjuangan sampai bisa gagal mengajak satupun partai untuk berkoalisi di DKI Jakarta. Dan lebih dari itu, ya kader-kadernya yang lebih kasihan. Lebih kasihan lagi adalah kita semua yang bukan kader dan cuma rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan atau kekuatan apa-apa gitu. Karena kita mengharapkan satu contoh politik yang baik gitu. Satu contoh politik partai yang bisa berkomunikasi dengan satu sama lain dan kemudian bisa menghadirkan calon yang bisa kita pilih. Karena masyarakat itu kan perlu pilihan yang lebih banyak dibandingkan hanya RK dan Dharma Kun misalkan gitu. Itu salah satu bentuk kegagalan politik gitu. Jadi ya semoga gitu ya dengan adanya video ini, saya terus terang berkali-kali berpikir soal ini gitu, tapi ini sudah lama saya pikirkan dan ternyata harus kejadian hari ini. Sekali lagi, saya adalah pendukung PDI Perjuangan dan saya juga adalah pendukung Pak Jokowi, dan ketika ada masalah dengan Pak Jokowi, saya memilih PDI Perjuangan. Video ini sama sekali tidak untuk menyerang atau membuat PDI Perjuangan tambah buruk, tapi semoga koreksi ini bisa kemudian ditindaklanjuti untuk kepentingan kita semua, untuk masyarakat Indonesia, untuk para pemilih PDI Perjuangan dimanapun berada. Karena kegagalan mengusung calon gubernur DKI Jakarta ini adalah sebuah kegagalan yang harus dievaluasi dan harus ada orang yang bertanggung jawab atas ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.